Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haris Argep Bunga, NIT 2140581 dari Prodi MTP 2C. Izin menjelaskan atau memaparkan hasil kerja dari yang saya buat yang berjudul AMDAL Jalan Tol Semarang Demak. Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak ditargetkan akan diresmikan pada akhir tahun ini. Jalan tol tersebut memiliki 4 sisi yang akan dibangun, yaitu Kaligawe, Sayung, hingga Demak Kota. Keempat sisi tersebut dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan, mengurangi kemacetan, dan menghindari banjir. Rencana panjang ruas jalan tol yaitu 24 menjadi 27 km. Biaya yang ditargetkan sekitar kurang lebih 18 triliun. Wali Kota Semarang juga menjelaskan proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalur tol tersebut sepenuhnya dilakukan dan ditanggung oleh pemerintah pusat. Pembangunan jalan tol Semarang Demak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau disingkat PUPR di Provinsi Jawa Tengah ternyata berbasis lingkungan, yakni memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Seperti diketahui, pembangunan tol biasanya memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Namun kali ini tidak cuma faktor itu yang dipenuhi, melainkan faktor lingkungan juga yang menjadi perhatian khusus dalam pembangunan tol tersebut. Selanjutnya, fungsi dibangunnya jalan tol. Yang pertama, menjadi penghubung kota Semarang dan Demak. Jalan tol tersebut merupakan alternatif untuk menghubungkan kota Semarang dan Demak agar masyarakatnya mengakses kota-kota tersebut semakin mudah. Selanjutnya, menjadi sabuk pantai guna membendung limpahan air laut ke daratan atau ROB. Sebagai kita tahu, tol tersebut dibangun di sekitar laut atau di atas laut sebagai benteng atau untuk membendung air laut agar tidak terjadi rob di sekitar penduduk. Selanjutnya, menghindari kemacetan. Dimana kita ketahui jalan Pantura yang sekarang sebelum adanya tol sering terjadi kemacetan yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses jalan biasa dengan cepat, dan sehingga selanjutnya dengan adanya jalan tol ini semoga dapat memperlancar kemacetan. Selanjutnya, sebagai jalur alternatif Semarang Demak. Dampak lingkungan dalam AMDAL yang saya ambil ini 46 lahan mangrove terkena dampak pembangunan. Selanjutnya, tanah di bagian selatan yang diuruk akan memiliki kontur yang lebih rendah, sehingga berpotensi mengundang rob atau air laut dari wilayah utara. Sebagaimana kita ketahui, apabila kontur tanah yang lebih rendah mengakibatkan air laut menggenang bagian kontur tanah yang lebih rendah tersebut. Selanjutnya, pembangunan yang memunculkan ketidakadilan lingkungan bagi masyarakat rentan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, ekosistem pesisir, dan wilayah Demak. Dengan adanya pembangunan ini tidak cuma lingkungan, tetapi masyarakat juga terkena dampak dari pembangunan tersebut, terkhusus dari wilayah pesisir utara Jawa. Dalam upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan tol Semarang Demak, pihak Kementerian PUPR bekerjasama dengan pemerintah daerah menyiapkan program relokasi lahan mangrove yang berada di sekitar. Terdapat 3 lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi dengan total luas kurang lebih 46 hektar. Jadi Kementerian PUPR ini tidak lepas tangan dan memikirkan AMDAL dari pembangunan tersebut dengan memberikan adanya relokasi kawasan mangrove.
Sistem akar pohon bakau yang kokoh membantu membentuk penghalang alami terhadap gelombang badai dan banjir. Sedimen sungai dan darat terperangkap oleh akar yang melindungi daerah garis pantai dan memperlambat erosi. Selain sebagai paru-paru kota, upaya pelestarian kawasan mangrove tersebut bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan mangrove sebagai habitat flora dan fauna di pesisir pantai utara Jawa serta melindungi daerah garis pantai termasuk mengurangi resiko abrasi. Sebagaimana kita ketahui, pohon bakau juga mengurangi dampak dari terjadinya rob. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.